Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersua lagi untuk mengaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis sekaligus rais akbar Nahdlatul Ulama. Baik, kita langsung saja mulai mengaji kita pada malam hari ini karena waktunya juga sudah lumayan agak malam, sudah jam 9. Jam 9 Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita membaca kitab ini, maka marilah kita berwasilah berkirim surat Fatihah kepada penulis atau pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang kita kaji dan kita baca pada malam hari ini nanti. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila hadratir ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa ila hadratir ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu an wa ila hadratir ruhi Syekh Abdullah Asy-Syattari radhiyallahu an wa usulihim wa furu'ihim, khususan ila hadratir ruh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa usulihi wa furu'ihi. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita meneruskan yang kemarin yang pada masih bab fi bayani wujubit taqlid liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Itu menerangkan tentang wajibnya untuk taklid bagi orang yang tidak bisa berijtihad sendiri. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'amiyu, dan bermula orang awam, alladzi yang lam yakun, yang tidak mungkin atau yang tidak ada, siapa man itulahu bagi man apa nau'un nadhrin, macamnya melihat, wal istidlali dan mencari dalil, walam yaqra'u dan tidak membaca siapa man kitaban pada kitab, fi furu'il madhabi di dalam cabang-cabangnya madhab. Idza qala ketika berkata siapa man ana bermula aku itu syafi'iyun pengikut Syafi'i, lam yu'tabar maka tidak dianggap apa hadza ini kadzalika seperti itu tadi di atas, bi mujaradil qauli sebab sendirinya ucapan. Waqila dan dikatakan idza ultuzima ketika ditetapkan al-amiu bermula orang am, madhaban itu madhaban madhab, mu'inan yang jelas, yalzamu maka tetap hu pada man apa al-istimraru menetap, alaihi atas man, li'annahu karena sesungguhnya madhab atau man itu i'taqada ketika mengiktikadkan siapa man, anal madhab bahwa sesungguhnya madhab, alladzi yang intasabba yang ikut siapa man, ilahi terhadap madhab, huwa ya bermula man itu al-haqqu perkara yang hak. Fa'alaihi maka itu wajib atau tetap atas man apa al-wafa'u memenuhi biwujubi i'tiqadi bimuwajabi i'tiqadihi dengan wajibnya i'tiqadnya man. Jadi kemarin itu dijelaskan bahwa orang boleh intiqalul madhab. Jadi tidak harus menetap pada satu madhab. Misalkan kita ini kan madhab Syafi'i, mengikuti madhab Syafi'i, tapi tidak wajib kita selamanya
menetap pada madhab Imam Syafi'i. Kita boleh intiqalul madhab. Tidak wajib bagi orang yang bermadhab Syafi'i kemudian dia ultuzim atau iltazam menetap pada satu madhab. Boleh, bahkan ketika melakukan sesuatu kita boleh pindah madhab. Meskipun itu di tengah-tengah kita lagi mengerjakan, nanti di bawah ini kayaknya ada. Jadi bagi orang awam yang tidak bisa membaca kitab, tidak bisa membaca apapun dari dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah dan furuk-furuknya madhab, maka ya cukup berkata bahwa aku ini mengikuti madhab Syafi'i misalkan. Jadi nggak perlu kita menetap kepada satu madhab. Boleh kita berpindah dalam satu bab sholat. Ya, kita mengikuti Imam Syafi'i, tata caranya wudhu mengikuti Imam Syafi'i. Sholatnya ya kalau mau mengikuti Imam Malik ya boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Karena wudhu dan sholat itu adalah bab yang berbeda. Walil muqallidi, dan itu tetap bagi orang yang bertaklid, apa taqlidu ghairi imamihi, taklid kepada selain imamnya muqallid, fi hadisatin di dalam pembicaraan. Falahu, maka tetap bagi muqallid apa ayyuqallida, agar supaya ikut siapa, taklid siapa, man atau awam, imaman pada imamnya, fi sholati zuhri, di dalam sholat zuhur, masalan umpamanya nih, dia ikut pada imamnya fi hadisatin dalam perkara baru. Jadi falahu ayyuqallida imaman fi sholati zuhri masalan, terus kemudian wa yuqallidu, dan ikut atau taklid siapa, man imaman pada imam akhara yang lain, fi sholatil asri, dalam sholat asar. Nih sholat zuhur ikut Imam Syafi'i, tata caranya misalkan. Kemudian sholat asar ikut pada madhab Maliki, boleh, nggak jadi masalah. Kan satu bab, nggak jadi masalah. Wa taqlidu, dan bermula taklid ba'dal amali, sesudahnya melakukan sesuatu atau setelah amal, itu jaizun, boleh. Falau sholat, misalkan ini contohnya, falau sholat, maka seandainya sholat siapa Syafi'iyun, pengikutnya Imam Syafi'i, zonna, terus kemudian menyangka siapa Syafi'iyun, sihata sholatihi, atas sahnya sholatnya Syafi'iyun, ala madhabihi, atas madhabnya Syafi'iyun, tsumma tabayyana, maka kemudian jelas apa butlanuha, kebatalannya sholatnya, fi madhabihi, dalam madhabnya man tadi, Imam Syafi'i, wa shohat, dan sah, wa shohtuha, dan sahnya sholat itu ala madhabi ghairihi, atas madhab selainnya Syafi'iyun, falahu, maka itu boleh bagi Syafi'iyun apa taqliduhu, taklidnya Syafi'iyun, wa yaktafi, dan cukup bitilka sholati, dengan itu sholat. Kan ini di tengah-tengah aja boleh berpindah madhab, boleh gitu loh. Maka di sini falau sholat Syafi'iyun dona sihata sholatihi ala madhabihi, jadi pas sholat dia mengikuti madhab Syafi'i, kira-kira udah sah nih, udah sempurna, tapi kemudian ada sesuatu yang membatalkan, ya nggak membatalkan lah, nggak sampai membatalkan, misalkan ya kan sholat subuh Syafi'i kan kunut
itu sunnah muakkad, hampir kelasnya wajib. Karena kalau lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Dah, ternyata di tengah-tengah itu dia ingat, saya nggak kunut. Kemudian dia pindah madhab. Kalau gitu saya ngikutin Maliki aja lah, nggak usah aku kunut. Di sini apa? Falau taklidu wayak tafi bitilka sholat. Cukup, nggak perlu kita ngulang sholat lagi. Gitu loh. Ini loh enaknya orang bermadhab, ngikuti imam madhab. Jadi orang awam itu paling enak, paling gampang ngikut saja, nggak usah sok-sokan, sok ngerti ilmu agama padahal nggak tahu sama sekali. Ini bahaya. Kalau nggak ngerti, ikut aja udah beres. Kalau nggak tahu, manut aja udah beres. Maka di bab selanjutnya nanti kita itu disuruh untuk berhati-hati dalam memilih guru. Jangan sembrono dalam memilih guru, karena guru itu penting. Baik dan benernya, tidak baik dan tidak benernya sholat kita, ibadah kita yang lain, itu tergantung bagaimana kita memilih guru. Kalau kita salah memilih guru, ya sudah salah semua, rusak semua. Gitu. Nah, ini udah selesai, kita masuk bab baru. Faslun taiki fasal fi luzumil ikhtiyati, dalam tetapnya untuk berhati-hati, fi ahdiddin, dalam mengambil agama, wa akhdil ilmi, dan mengambil ilmu, wal indari, dan peringatan, an fitnati ahlil bid'ah, dari fitnahnya ahli bid'ah. Ini rancu. Ketika kita membaca ini, ya kan, fitnahnya ahli bid'ah, kita ini dituduh ahli bid'ah. Padahal yang dimaksud Hadratus Syekh ini bukan kita. Jadi di sini ya perlu saya jelaskan. Jadi di sini an fitnati ahlil bid'ah, yang dimaksud Hadratus Syekh itu bukan orang yang tahlilan, bukan orang yang ziarah kubur, bukan orang yang manakiban, bukan orang yang yasinan, bukan orang yang maulidan, bukan orang yang haul, bukan yang sholatnya pakai usoli, bukan. Yang dimaksud Hadratus Syekh dalam kitab ini dari fitnahnya ahlul bidah itu adalah para pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikutnya Ibnu Taimiyah. Mereka itulah ahli bidah yang dimaksud oleh Hadratus Syekh di sini. Karena di depan sudah dijelaskan agar kita berhati-hati dengan ahlul bid'ah. Kemudian di situ dijelaskan siapa ahlul bid'ah di situ. Pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab atau Wahabi, kemudian yang merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Itu mereka yang disebut ahlul bid'ah. Bukan kita ini, saya ulangi lagi, bukan kita yang disebut ahlu bid'ah di sini. Jadi kita harus di sini itu menjelaskan tentang peringatan dari fitnahnya ahlul bid'ah, wal munafikina, dan orang-orang munafik, wal a'immati mudhillina, dan para pemimpin yang zalim. Jadi makanya di atas itu karena kita harus mengikuti guru, maka di sini dijelaskan bagaimana kita harus mengambil ilmu. Jangan sampai salah kita berguru, jangan sampai salah kita mengambil atau mencari guru. Karena salah mengambil guru atau salah dalam memilih guru itu lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Salah pergaulan ya paling mabok, pergaulan bebas masih bisa dibenerin. Tetapi kalau salah memilih guru, celaka. Karena udah merasa paling benar dia punya guru, tapi gurunya salah tanpa harus disadari, akhirnya jadi tukang bom, jadi teroris. Itu karena salah milih guru. Coba kalau benar milih guru, tidak mungkin mengajarkan untuk membunuh orang. Karena Islam ini tujuannya memasukkan sebanyak-banyaknya orang ke surga. Lah kalau mereka yang dianggap kafir kemudian dibunuh, kan masuk neraka itu orang kafir. Berarti misinya apa teroris? Memperbanyak orang masuk neraka. Sama dong dengan iblis. Kan misinya iblis itu apa? Memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke neraka.
Ya kalau ada teroris kemudian orang di luar yang kemudian dikatakan kafir kemudian dibunuh sama dia dan mati dalam keadaan kafir, masuk neraka kan mereka? Kalau masuk neraka berarti ini tidak sejalan dengan tujuan Rasulullah. Karena Rasulullah diutus itu untuk mengevakuasi sebanyak-banyaknya manusia agar masuk surga. Nah ini mereka yang ngaku umatnya Rasulullah, yang kemudian mengaku paling Islam, mengaku paling mengerti agama, tapi malah justru bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya mereka ikut siapa? Ikut Rasulullah apa ikut iblis? Yalzamu wajib apa al-ikhtiyatu memilih fi akhdil atau berhati-hati fi akhdil ilmi di dalam mengambil ilmu. Fala ya'khudhu maka tidak mengambil maka jangan mengambil an ghairi ahlihi dari selain ahlinya ilmu. Rawa meriwayatkan siapa Ibnu Asakir anil imami Malikin dari Imam Malik radhiyallahu an. La tahmilu al ilma an ahlil bid'ah. La tahmilu jangan mengambil kalian al ilma pada ilmu an ahlil bid'ah dari ahlil bid'ah. Ya kan? Mereka itu orang-orang Wahabi ketika ngomongin ahli bid'ah itu girang setengah mati. Oh kita ini jangan mengambil ilmu dari ahlil bid'ah. Kita yang manakipan, yang tahlilan, yang maulidan, yang haul, yang berjanji, yang yasinan, yang ziarah kubur, yang sholat pakai usoli, yang subuh pakai kunut. Terus apa lagi? Yang habis sholat zikir bersama. Terus apa lagi? Banyak lagi. Girang mereka. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan begitu gitu kan. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Padahal di sini yang dimaksud Hadratul Syekh ahlul bid'ah itu adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikutnya Ibnu Taimiyah. Kemudian di luar itu ya ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Jahmiyah, apalagi ada 9 kalau nggak salah. Itu mereka semua ahlul bid'ah. Yang sahih itu cuma satu, yaitu ahlus sunnah. Girang mereka kalau ngomongin ahlul bid'ah. Oh berarti kamu ahlul bid'ah, jangan diambil ilmunya. Salah kamu dul, makanya ngaji. Biar tahu siapa yang dimaksud ahlul bid'ah. Jadi jangan pernah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Berarti dari siapa? Khawarij. Terus siapa lagi? Kemarin tuh di mana ya? Oh belum di sini, belum. Udah kayaknya ya. Nah ini. Ya. Di sini yang dikatakan ahlul bid'ah itu orang-orang yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh, kemudian Rasid Ridha, kemudian orang yang mengambil pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian orang yang mengambil pendapatnya Ahmad ibnu Taimiyah, wa talamidihi Ibnul Qayyim, yaitu dan muridnya. Gitu loh. Itu mereka ahlul bid'ah. Maka jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang disebutkan oleh Hadratus Syekh ini. Siapa mas? Pertama Muhammad Abduh, jangan diambil ilmunya. Kemudian yang kedua Rasid Ridha. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Ahmad ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah seperti yang dikatakan oleh Hadratus Syekh. Itu mereka yang disebut sebagai ahlul bid'ah. Terus ada golongannya Ibahiyun. Mana kemarin itu?
Kan kemarin ada beberapa golongan yang tidak boleh kita mengikutinya, termasuk yaitu Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, terus Ibahiyun, Syiah termasuk. Golongan Ibahiyun kemarin apa itu? Orang yang mengatakan tentang adanya reinkarnasi. Itu Ibahiyun. Jadi mereka itu yang disebut ahlul bid'ah. Bukan kita yang melakukan tahlilan, bukan. Kita bukan ahli bid'ah. Kalaupun dikatakan itu bid'ah, ya, tapi bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah yang diperbolehkan. Wala tahmilu, dan jangan mengambil hu dari ahli bid'ah. Wala tahmilu dan jangan mengambil hu pada man aman dari orang la yu'rafu, yang tidak diketahui siapa man bitolibi dengan belajarnya. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak tahu siapa gurunya, dia dari mana. Kan banyak sekarang ini. Pada penceramah, saya belajar otodidak. Saya langsung dibimbing oleh Rasulullah. Kapan dul ketemu Rasulullah? Gitu loh. Jangan mengambil ilmu dari orang model begitu. Saya langsung belajar dari Rasulullah. Gaya orang hidup di zaman sekarang ketemu juga enggak. Gimana belajar dengan Rasulullah gitu loh. Jangan pernah mengambil ilmu dari orang seperti itu. Ya. Wala tahmiluhu aman la yu'rafu bitolibi. Dia belajar sama siapa? Ya, kita punya guru. Saya punya guru. Guru saya, gurunya jelas. Guru saya dulu ngambil sanad Al-Quran dari Kiai Ali Rosyidi. Kiai Ali Rosyidi punya guru Mbah Yai Marwan Jeragung. Mbah Yai Marwan Jeragung punya guru Mbah Yai Arwani Kudus. Mbah Yai Arwani Kudus punya guru Mbah siapa yang dikerap ya? Mbah Munawir. Dari Mbah Munawir ke atas. Saya ada silsilahnya. Jadi jelas gurunya. Jadi karena nanti gini loh, ilmu agama, apalagi bab yang wajib, kayak sholat misalkan, kita dapat ilmunya sholat dari mana itu akan ditanya nanti. Sama seperti kita baca Quran, nanti juga akan ditanya, kamu berguru Quran pada siapa? Gak bisa kamu belajar sendiri, gak bisa. Gak dianggap itu. Gak dianggap. Saya mentaskiyahkan Al-Quran sendiri. Gak dianggap. Kenapa? Al-Quran ini wahyu yang tidak main-main, turun dari Allah ke malaikat Jibril. Diajarkan oleh Allah ke malaikat Jibril, lalu oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa manusia, bahasa yang bisa difahami manusia. Karena kalamullah itu tidak bisa ditulis, tidak bisa dilafatkan. Jadi kalamullah qadim, Quran itu termasuk kalamullah qadim, tidak bisa ditulis dan tidak bisa dibaca oleh manusia. Maka oleh malaikat Jibril ketika diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, jadilah bahasanya manusia. Diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, langsung bertolaki. Satu ayat turun, langsung ditaskiyahkan. Begitu juga Rasulullah mengajarkan Al-Quran ini kepada para sahabatnya. Langsung diajarkan. Sahabat mengajarkan langsung kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan langsung kepada tabi'in, terus ke bawah. Sampailah kepada guru kita. Itu nanti akan ditanya, siapa gurumu? Kamu berani-beraninya baca Quran. Ini sesuatu yang sakral. Maka harus digurukan. Berbeda dengan ilmu pengetahuan. Sekarang aja dokter, mau ambil spesialis dokter aja harus punya guru spesialis juga. Ya kan? Spesialis bedah misalkan. Dia juga harus berguru pada spesialis bedah. Nggak bisa dokter umum menjadi guru spesialis bedah. Sama kayak gini, Al-Quran itu juga kita harus belajar kepada spesialisnya yang mempelajari Al-Quran.
gitu loh. Maka di sini wala tahmilu aman la yu'rafu bitalibi. Jangan pernah mengambil ilmu dari orang yang enggak jelas siapa gurunya. Ini tegas di sini. Wala aman, dan jangan dari orang yakdibu, yang berbohong siapa man fi hadisin nasi, di dalam membicarakan manusia. Wa ingkana, dan meskipun ada siapa man, itulah yakdibu, tidak berdusta siapa man fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini dawuh dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berhati-hati dalam kita mengambil ilmu. Jangan pernah mengambil ilmu kecuali kepada ahli ilmu. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Sirin dari Ibnu Asakir dari Imam Malik, la tahmilu ilma an ahlil bid'ah. Jangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Udah jelas. Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Ibahiyah, Syiah, Khawarij, dan ada beberapa lagi yang di atas itu. Dan 6 kalau nggak salah. Termasuk jangan mengambil ilmu dari Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha. Jangan mengambil ilmu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah. Jangan mengambil ilmu dari Ibnul Qayyim. Ini jelas. Juga jangan mengambil ilmu dari orang yang gak jelas gurunya. Juga jangan mengambil ilmu dari orang yang suka berbohong ketika dia membicarakan manusia. Suka ngarang-ngarang cerita. Ono si ono begini, begini, begini. Ini ujung-ujungnya kalau difahami oleh orang di luar NU, dia larinya ya, wala aman yakdzibu fi hadisin nas, ini kalau didengar oleh orang sebelah, dia larinya akan kepada para sufi. Para sufi itu dianggap mengarang cerita. Coba lihat ya kan, komentar-komentarnya orang sebelah itu pasti akan mengatakan bahwa para sufi itu mengarang-arang cerita. Habib ini, Said ini punya karomah ini. Ya kan, bisa mimpi ketemu Rasulullah, itu disangkanya bohong. Padahal ya enggak. Bagi mereka mungkin mustahil mimpi ketemu Rasulullah, itu mustahil. Tapi bagi para walinya Allah ya tidak mustahil hal itu, sesuatu hal yang biasa. Satu hadis lagi Mas. Satu hadis lagi. Warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Sirin rahimahullah, hadzal ilmu dinun. Hadzal ilmu bermula ini ilmu itu dinun, agama. Fanduru maka lihatlah aman dari siapa tak khuduna mengambil siapa kalian dinakum atas agama kalian. Nih. Jadi hadza ini itu ilmu agama. Maka jangan sembarangan mengambil ilmu agama. Loh, sekarang orang mengambil ilmu dunia aja gak sembarangan ya kan? Milih kampus yang terakreditasi A. Ya kan, milih kampus juga yang bener-bener jelas, bukan kampus abal-abal yang gak jelas siapa pendirinya, yang gak jelas nanti kalau keluar mau kemana, mau ngapain, ya kan? Ini untuk ilmu dunia gitu loh. Mengambil fakultas kedokteran pun harus jelas. Padahal itu hanya untuk membetulkan apa? Jasad kan? Membetulkan raga. Mengobati raga. Sedangkan agama ini mengobati jiwa. Maka juga harus mengambil ilmu yang benar, ilmu yang jelas. Dari siapa kita mengambil ilmu agama ini? Maka orang NU jelas dari dulu. Itu kenapa cara mengajar orang NU itu sama persis dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dulu ngajarin sahabat itu baina mimbari wa baina baiti. Jadi antara rumahnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah, di situ
para sahabat diajari ilmu agama oleh Rasulullah SAW yang kemudian sekarang menjadi raudhah. Di situ dulu Rasulullah. Ya makan di situ, ya tidur di situ. Sama sekarang konsepnya kayak pondok pesantren, persis kayak pondok pesantren, 24 jam. Jadi orang yang ada di situ itu yang tahu apa kegiatan kiainya setiap hari, makan ya apa yang dimakan oleh santrinya, sama persis seperti Rasulullah seperti itu. Gitu loh. Maka harus jelas. Jangan ngambil ilmu dari orang yang nggak jelas, apalagi cuman belajar otodidak. Gitu loh. Man laisa lahu syaihun fasaihuhu syaiton. Maka barang siapa yang tidak memiliki syaikh, tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Di depan kan juga sudah dijelaskan. Masa iyo bangga punya guru setan gitu loh. Katanya dimusuhi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi malah dijadikan guru. Kan geblek gitu. Udah ya, udah setengah jam belum? Ya sudah malam ya. Saya udah janji tadi cuma setengah jam aja. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari mendatangkan tambahan ilmu bagi kita. Juga mendapatkan keberkahan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.